Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan teman-teman ingin memperkenalkan diri. Saya Bagus Pramana Putra, NIM 64220031. Pada Angga Wahyu Masa Putra, NIM 64220032. Ika Marliana Putri, 64220067. Aditya Ramadan, 64220095. Desti Anggraini Prayitno, 6422000174. Ingin mempresentasikan hasil uji asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi terdistribusi normal atau tidak. Di sini menggunakan dua pendekatan, yaitu visual dan statistik. Secara visual, histogram menunjukkan bentuk menyerupai kurva normal dan grafik pivot menunjukkan bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal, yang artinya data mendekati distribusi normal. Namun, secara statistik, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,038 yang lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, secara statistik, residual tidak berdistribusi normal, tapi secara visual, data masih menunjukkan pola mendekati normal, sehingga model masih dapat digunakan untuk analisis regresi. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang sangat kuat antar variabel independen, karena hal ini bisa mengganggu model regresi. Di sini menggunakan dua indikator, yaitu tolerance dan VIF atau variance inflation factor. Nilai tolerance untuk X1 dan X2 sama dengan 0,775 lebih dari 0,10. Nilai VIF sama dengan 1,291 kurang dari 10. Kesimpulannya, karena kedua nilai tersebut berada dalam batas aman, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Uji heterokadasitas. Uji heterokadasitas digunakan untuk melihat apakah variance error atau residual bersifat konstan atau tidak. Di sini menggunakan scatter plot dan hasilnya menunjukkan pola sebaran titik yang acak dan tidak membentuk pola tertentu. Kesimpulannya, karena sebaran titik bersifat acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi kestabilan varians residual. Kesimpulan. Yang pertama, seluruh item pernyataan pada variabel disiplin kerja atau X1 dan pelatihan atau X2 dan kinerja karyawan TY menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel 0,196. Dengan demikian, semua sistem dapat dikatakan valid. Yang kedua, hasil uji Cronbach alpha menunjukkan nilai X1 atau disiplin kerja yaitu 0,845 dan X2 atau pelatihan itu 0,850 dan Y atau kinerja karyawan yaitu 0,853. Karena ketiganya di atas batas 0,7, maka seluruh variabel dinyatakan reliable, artinya instrumen yang digunakan konsisten. Dan yang ketiga, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi sebagian besar asumsi klasik, yaitu tidak terjadinya multikolinearitas karena nilai tolerance lebih kecil 0,10 dan VIP lebih besar 10. Tidak terjadinya heteroskedasititas karena sebaran titik pada scatter plot bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu. Uji normalitas secara statistik memang menunjukkan signifikan, yaitu 0,038 lebih besar dari 0,05, artinya data tidak normal secara statistik. Namun secara visual atau histogram dan pplot, pola data masih mendekati distribusi normal sehingga model tetap dianggap layak digunakan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.